Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rencana aksi perubahan, merupakan laporan orientasi P3K tahun 2025, periode 2025 sampai dengan 2029. Perkenalkan, nama saya Nurlela SPD, NIP 199209002 2024212022, jabatan guru ahli pertama atau guru kelas. Unit kerja SD Negeri 2 Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Lembar pengesahan laporan orientasi P3K SDN 2 Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon tahun 2025. Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nurlela SPD, jabatan guru ahli pertama. Yang kedua, nama Jahar SPD, jabatan kepala sekolah. Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah meninjau, memeriksa, dan mengevaluasi laporan orientasi P3K yang telah disusun oleh Nurlela SPD yang merupakan peserta orientasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 di SD Negeri 2 Lebak Mekar. Laporan orientasi P3K ini telah disusun dengan baik dan lengkap sesuai dengan panduan yang telah ditentukan. Kami memberikan persetujuan dan pengesahan atas laporan ini untuk digunakan sesuai dengan keperluan selanjutnya. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan kesadaran penuh atas tanggung jawab yang kami emban. Peserta orientasi P3K ditandatangani Nurlela, Kepala Sekolah Jahar ditandatangani dan Bisa. Latar belakang, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Seiring perkembangan zaman, masalah-masalah semakin berkembang khususnya di sekolah. Di sekolah SDN 2 Lebak Mekar terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu masih banyak siswa yang belum menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, dan sopan santun. Minat baca siswa yang rendah, kurangnya fasilitas yang menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa, dan rendahnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K, diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang dilakukan. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi. Maksud pelaksanaan orientasi yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dari tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025. Tempat pelaksanaan orientasi P3K ini di SDN 2 Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Sentra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025-2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat
meninggalkan jati diri dan adat budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon: Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta staf ahli Bupati, Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, dan bagian-bagiannya. Visi, misi, dan moto Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Moto: Distrik berbenah, bersih, edukatif, religius, berintegrasi, empati, normatif, amanah, humanis. Visi misi SDN 2 Lebak Mekar. Visinya yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berkualitas, berbudaya, berbudi pekerti, luhur, serta berwawasan lingkungan. Visinya yaitu yang pertama, menumbuhkan pembelajaran menyenangkan, inovatif, efektif, dan partisipatif. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang keempat, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam berperilaku terhadap sesama berdasarkan iman dan takwa. Yang terakhir, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 2 Lebak Mekar. Kepala sekolah, ada komite sekolah, guru kelas ada 2, kelas 1A, kelas 1B, guru kelas 2 ada 3, guru kelas 3 ada 3, guru kelas 4 ada 3, guru kelas 5 ada 2, dan guru kelas 6 ada 2. Ada siswa, penjaga sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang pertama, tugas utama guru: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik. Yang ketiga, guru berwenang memilih, menentukan materi, strategi, metode, dan media pembelajaran dan penilaian dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Yang keempat, beban kerja guru tatap muka di kelas, kegiatan pendahuluan atau apersepsi, kegiatan inti mengajar, kegiatan menyimpulkan, penilaian proses. Yang terakhir, beban kerja guru per minggu, pemenuhan beban kerja dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rencana hasil kerja P3K. Kegiatan yang pertama yaitu kurangnya minat baca siswa SDN 2 Lebak Mekar. Tujuan kinerja untuk meningkatkan minat baca agar siswa memiliki budaya membaca. Indikator pencapaiannya: yang pertama, menanamkan budaya literasi. Yang kedua, menyediakan bahan bacaan yang relevan dan menarik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah buku. Yang keempat, memberikan kebebasan memilih buku sesuai minat. Yang kelima, mendorong peran orang tua dalam membaca. Yang keenam, menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Yang ketujuh, mengadakan program literasi yang menarik. Terakhir, pemanfaatan teknologi untuk membaca. Waktu perolehannya yaitu dari bulan Maret 2025 sampai dengan Desember 2025. Kegiatan yang kedua yaitu kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan di lingkungan di SDN 2 Lebak Mekar. Tujuan kinerja: meningkatkan kesadaran siswa dan tanggung
tanggung jawab warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan agar terasa nyaman di lingkungan untuk belajar dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Indikator pencapaiannya membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sesuai jenisnya, melaksanakan piket kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas dengan kesadaran sendiri, menegur teman yang membuang sampah, mengajak teman berpindah kelas dengan tanaman, memperindah kelas dengan tanaman, tidak mencoret-coret dinding atau meja sekolah. Yang terakhir, membiasakan pemeliharaan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Waktu perolehannya yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2027. Kegiatan yang terakhir yaitu kurangnya pembiasaan melafalkan surat-surat pendek di SDN 2 Lebak Bulus. Tujuan kinerjanya meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikator pencapaiannya memberikan kepercayaan diri berbicara untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, membentuk pribadi yang memahami dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agamanya. Waktu perolehannya yaitu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2020. Dokumentasi kegiatan yang pertama yaitu kegiatan membaca yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran atau pada waktu istirahat atau pulang sekolah. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan kebersihan, yang ini salah satunya pada kegiatan piket di kelas yang sesuai dengan jadwal piketnya. Yang terakhir yaitu kegiatan pembiasaan melafalkan surat-surat pendek dilaksanakan yaitu sebelum masuk kelas atau pada saat kultum yaitu pada hari Jumat. Kesimpulannya yaitu demikian laporan orientasi P3K sebagai bagian bentuk pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini, dengan tujuan agar P3K dapat meningkatkan kerjasama di wilayah instansi masing-masing secara optimal. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan bekal yang sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan adanya orientasi ini kami dapat menjadi bagian dari perubahan dan mampu beradaptasi untuk menyongsong Cirebon Emas. Perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini saya buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang saya dapatkan menjadi penyemangat saat saya melaksanakan tugas di instansi saya. Caranya, kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Selain itu juga kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai etika dalam pemerintahan Jawa Barat, khususnya pemerintah Kabupaten Cirebon yang mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas masing-masing. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.